Selamat pagi Bu Frida. Selamat pagi Pak Beni. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu Bapak. Puji Tuhan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga di kesempatan apapun pagi ini saya dapat berbincang-bincang dengan Ibu sebelum waktu berjelas. Ibu, selama ini saya sudah membimbing Ibu dalam artian belajar bersama terkait dengan kompetensi sosial dan emosional, budaya positif, pembelajaran diferensiasi, ya begitu. Artinya selama ini saya menjelaskan ke Ibu apa yang saya dapat. Nah, Ibu, di kesempatan ataupun pagi ini saya mau bertanya sedikit terkait dengan hal-hal yang Ibu lakukan di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan sebentar itu melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model program based learning, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Tujuannya itu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya, iya, yang berkaitan dengan matriks melalui model PBL. Sangat menarik sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang hendak dicapai nanti? Area pengembangannya itu ada 3 Bapak. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi baik konten, proses maupun produk. Lalu yang kedua itu adalah penerapan budaya positif dalam pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah penerapan KSE dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu. Ada 3 ini ya. Iya. Yang pertama itu berkaitan diferensiasi, yang kedua budaya positif, dan yang ketiga berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Strategi apa yang Ibu sudah persiapkan untuk dapat membantu sehingga apa yang ingin dikembangkan dapat tercapai begitu? Strategi yang saya persiapkan itu adalah yang pertama melakukan diskusi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua itu penyesuaian bahan ajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang berikut menggunakan media sticky note dan karton untuk menerapkan KSE. Dan yang terakhir itu adalah observasi terhadap sikap peserta didik. Oke, Bu. Jadi ada 4 Ibu ya? Iya, betul. Ya. Tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan gaya belajar nih. Berarti gaya belajar yang dimaksud itu Ada audio, ada visual, ada kinestetik ya. Iya, Untuk audio itu Ibu berikan ini ya. saya memberikan video. Iya. Sementara kinestetik, Estetiknya saya menyiapkan poster. kemudian Kalau yang visualnya itu saya menyiapkan artikel, nanti ada linknya, tinggal mereka buka linknya saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya ini terkait dengan hal-hal yang mau dikembangkan untuk di kelas ini. Semoga berjalan lancar juga. Amin. Ibu sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Semoga berkati Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ucapkan salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk kembali. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Luar biasa sekali. Nah, apakah semua hadir hari ini atau ada yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas bersama? Samuel, semua hadir. Siap, semua hadir Ibu. Semua hadir. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus sudah menjadi
kalian, ini ada kertas, ini namanya sticky note. Ibu akan bagikan masing-masing satu lembar. Silahkan tuliskan perasaanmu hari ini di dalam ini kertas. Bisa? Bisa. Setelah itu kalian akan tempelkan di kertas yang sudah disediakan. Tolong Mbak, satu orang bantu Ibu. Mari Tian. Tolong bagikan. Nanti kalau ada yang punya pensil berwarna, boleh menggunakan pensil warna. Oke, waktunya selesai. Silakan dari ujung sini lebih dulu. Ayo maju tempelkan. Silakan ya dari. Oke. Dari kelompok baik, kalian sudah tuliskan perasaan kalian di kertas sticky note. Ibu berharap semoga tidak ada yang lagi bersedih ya. Semoga perasaannya semua pada senang belajar. Luar biasa sekali. Materi kita hari ini adalah tentang matriks. Matriks kita masuk di operasi matriks. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 3. Yang pertama, menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan inverse dari matriks persegi lain. Gunakan determinan dan inverse dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Definisi matriks adalah suatu susunan bilangan atau huruf berbentuk segi 4 yang diatur dalam baris dan kolom dan dibatasi oleh 2 kurung. Unsur-unsur tersebut bisa berupa bilangan dan juga suatu perubahan. Nah, matriks menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, dan C. Sudah. Matriks A ini sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N. A11 sampai dengan A11, A12 ini menunjukkan bahwa baris pertama dan kolom pertama. Jadi ini ada contoh soalnya. Misalkan matriks A elemennya 42, 13, 2, 3. Ada matriks R, ditanya berapakah matriks A tambah B. Tinggal kita jumlahkan elemen yang ada di matriks A, kita jumlahkan dengan elemen yang ada di matriks B. Kita lihat di sini, misalkan di matriks A-nya ada elemennya 42, 13, 22. Matriks B-nya 1, 4, 2, 1, 1, 2. Kalau yang ditanya A ditambah B, berarti kita ambil baris pertama A. Di sini 1 ditambah 2 dan seterusnya. Pas? Nah, matriks ini sebenarnya sudah sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena matriks itu kan hidupnya berbentuk matriks dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang berbentuk persegi, berbentuk baris dan kolom. Kubus. Apalagi? Apalagi? Papan. Meja, selain meja apalagi? Kursi. Kita lihat sekarang ini sebenarnya bentuknya apa? Oh, jadi kolom pertamanya yang mana? Ada lagi yang mau kasih contoh yang
selain di ruangan kelas? Barisan. Ya, barisan pada contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayo kita lanjut. Nah, kita lihat di sini. Soal cerita, dari soal cerita ini kita bisa bawa dalam bentuk matriks. Nah, ini soal cerita yang lain selain yang kalian sebutkan tadi. Nah, dari soal cerita ini kita bisa bawa contoh soal yang tadi. Ibu minta kalian duduk dalam kelompok sesuai dengan hasil kesepakatan kita kemarin ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya semua sudah dalam kelompok. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang saya akan mendahului kepada pemateri. Saya silakan. Dia adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di Pemalang dan Tegal. Di dua cabang tersebut diproduksi dua jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya, yaitu standar, deluxe, dan premium. Cermati tabel di bawah ini tentang total produksi kemeja dan kaos pada tahun 2021 di kedua cabang. Pertama, cabang Pemalang. Standar untuk deluxe kemeja 1240 dan kaos 2460. Untuk premium kemeja 921 dan kaos 1540. Di cabang Tegal untuk standarnya kemeja 2960 dan kaos 4220. Deluxe untuk kemeja 3240 dan kaos 2960. Serta premium kemeja 820 dan kaos 1640. Kemudian ada perintah: diskusikan dengan kelompokmu permasalahan kontekstual di atas. Berapakah total produksi dari kemeja dan kaos berdasarkan jenis kualitas pakaian? Tentukan jawabanmu dengan lengkap sesuai urutan langkah penyelesaian yang tersedia dengan melengkapi pada titik-titik. Penyelesaian langkah pertama. Baik, untuk jawaban kami dari total produksinya pada nomor 1 4.920, nomor 2 4.480, nomor 3 1.761, nomor 4 8.040, nomor 5 5.420 dan nomor 6 3.180. Oke, saya pikir itu sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dan saran dari teman-teman, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Jika tidak ada dari teman-teman yang mau bertanya, kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian, terima kasih.
auditori, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya berikan waktu untuk kesempatan. Soal nomor 2, restoran cepat saji atau KFC memiliki banyak outlet yang menyebar di seluruh Indonesia. 2 di antaranya terdapat di Bandung dan Makassar. Setiap outlet menjual menu makanan yang sama. 3 di antara menu makanan yang dijual adalah whole chicken original, whole chicken crispy, dan wing bucket original. Karena pertimbangan biaya akomodasi pengiriman bahan baku dari kantor pusat ke outlet Makassar yang lebih banyak mengeluarkan dana, maka terjadi perbedaan harga produksi dan harga penjualan dari kedua outlet tersebut. Berikut ini disajikan tabel harga produksi dan harga penjualan dari setiap outlet untuk 3 menu di atas. Yang pertama, harga produksi. WC original di Bandung 93.000, di Makassar 101.000. WC crispy di Bandung 91.000 dan di Makassar 97.000. WB original di Bandung 62.000 dan di Makassar 66.000. Harga jual WC original di Bandung 108.000, di Makassar 114.000. Dan WC crispy di Bandung 101.000, di Makassar. Nanti kalau di sini kamu merasa panas, jadi yang ambilnya saya apa? Ya. Jadi keuntungan produk di Kota Bandung dan Makassar adalah sebagai berikut. Di Kota Bandung untuk WC original yaitu 15.000 dan di Makassar 13.000. Untuk WC crispy di Bandung 10.000 dan Makassar 12.000. Untuk WB original di Bandung 5.000 dan di Makassar 4.000. Demikian jika ada pertanyaan saya berikan waktu dan kesempatan. Jika ada demikian kami apabila ada kesalahan kami. Sekian dan terima kasih. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai memaparkan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan membacakan ilustrasi berikut ini. Restoran cepat saji KFC memiliki banyak outlet yang menyebar di seluruh Indonesia. 2 di antaranya terdapat di Bandung dan di Makassar. Setiap outlet menjual menu makanan yang sama. 3 di antara menu makanan yang dijual adalah whole chicken original. Mohon maaf saya salah baca soal. Baik, saya akan membacakan ilustrasinya terlebih dahulu. Pak Bandri adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di Pemalang dan Tegal. Di 2 cabang tersebut diproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya, yaitu standar, deluxe, dan premium. Cermati tabel di bawah ini tentang total produksi kemeja dan kaos pada tahun 2001 di kedua cabang.
Baik, hasil yang kami dapatkan kami golkan dalam bentuk poster dalam 3 langkah. Seperti ini teman-teman. Jadi langkah 1 sapa, langkah 2 sapa. Nomor 1, total produksi kemeja kualitas standar yaitu 1960 ditambah dengan 2.960 hasilnya 4.920. Yang nomor 2, total produksi kemeja kualitas deluxe hasilnya 4.480. Yang ketiga, total produksi kemeja kualitas premium jumlahnya 1.741. Yang keempat, total produksi kaos kualitas standar jumlahnya 8.040. Yang kelima, total produksi kaos kualitas deluxe yaitu 5.420. Dan yang keenam, total produksi kaos kualitas premium yaitu 3.180. Ya, hasil presentasi kami bila pertanyaan dari teman-teman mempersiapkan. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kita lanjutkan materi, kita ice breaking sebentar. Waktunya hanya 1 menit. Siap? Siap. Apakah masih ingat ice breaking yang kemarin yang sering kita lakukan? Tempo konsentrasi masih ingat? Oke, kita mulai. Siapa yang mau pimpin? Saya. Oke, silakan. Tepuk konsentrasi. Terima kasih. Bagaimana, masih tetap semangat? Luar biasa sekali. Baik. Dari ketiga kelompok tadi mulai dari kelompok siswa sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu yang kedua ada dari kelompok auditori dan yang terakhir itu dari kelompok kinestetik. Nah, bagaimana? Apakah dari hasil presentasi tadi ada yang mau ditanyakan? Apa sudah pas? Ibu minta kalian untuk merefleksikan hasil belajar tadi, atau bisa langsung angkat tangan kira-kira pembelajaran kita hari ini itu bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang kurang menyenangkan dari mulai pertama sampai dengan kita presentasi tadi? Apakah ada yang mau merefleksikan? Oke, Enzo silakan. Nanti menyusul Samuel sebentar. Ayo Enzo silakan. Berdiri saja. Sudah capek dulu dari tadi. Silakan. Oke, baik. Materi saat ini sangat menyenangkan karena materi matriks yang dulu pernah kami dapat dan mungkin kita sudah lupa dan sekarang kita mengingat dan mengetahui. Oke, luar biasa sekali. Silakan. Kalau dari saya, materi hari ini terbilang menyenangkan dan tentunya menjadi pengetahuan yang baru bagi saya dalam mempelajari materi dalam ini. Oke, masih ada lagi? Terima kasih. Silakan. Ya, menurut saya materi pada hari ini sangat menyenangkan, juga membuat ini saya bisa belajar hal baru dari matematika. Juga saya senang bisa menuangkan imajinasi saya ke kertas kerjaan kita. Begini dari saya.
Baik, sebelum Ibu kasih soal untuk tugas kalian, ini kuisnya Ibu sudah siapkan. Ibu akan bagikan ke kalian masing-masing. Ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian tadi. Bisa ya? Bisa. Waktunya hanya 1 menit. Jadi begitu Ibu kasih langsung diisi. Oke? Oke. Baik. Luar biasa bagus. Semoga apa yang kalian sudah pelajari hari ini jangan sampai lupa. Ya, kalau hari ini sudah semangat, besok jangan sampai tidak semangat lagi. Bisa ya? Bisa. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian silakan mencari masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kalian bisa tuangkan, bisa dalam bentuk poster atau bisa dalam bentuk kardus. Ada berapa? Nanti tugasnya kalian tulis bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk video, atau bisa dalam bentuk pamflet. Dikumpulkan pada tanggal 12. Bisa? Bisa. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Seiko silakan. Kita pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih dan Engkau telah menjaga kami dari pelajaran pertama hingga pelajaran terakhir. Pada hari ini kami mau pulang, jaga dan menjaga kami di perjalanan, bahkan sampai di rumah kami dengan selamat. Ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Seiko. Perkenalkan, nama saya Benyamin. Saya dari SMA 1 Thomas Aquinas, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini saya melakukan coaching dengan Ibu Frida dan didampingi oleh Bapak Dominikus Lende, SPD, selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Maria Magdalena Dendo, SPD. Ya, beliau adalah guru matematika yang mengajar di kelas 11. Selamat pagi Ibu Frida. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu untuk pagi ini sehingga saya dapat melakukan coaching ya Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di tanggal 4 Oktober. Ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sangat senang sekali. Puji Tuhan, luar biasa Ibu. Bisa ceritakan area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran di tanggal 4 Oktober itu? Waktu itu perasaannya sangat luar biasa, senang ya, walaupun belum sempurna. Nah, yang menjadi area pengembangan saya waktu itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang berintegrasi, yang kedua itu adalah KSK,
KSE, dan yang ketiga itu adalah budaya positif. Ketiga itu yang menjadi pengembangan saya. Luar biasa Ibu. Ada 3. Yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, yang kedua penerapan budaya positif, dan ketiga itu berkaitan dengan KSE. Baik Ibu, terkait dengan pembelajaran di kelas, bisa Ibu ceritakan gambaran umum? Kalau kemarin itu saya langsung memberi materi sedikit. Lalu karena waktu itu kan saya sudah mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi ketika masuk itu memberi materi sedikit, saya membentuk mereka ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Waktu itu ada 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang belajarnya visual, ada yang auditori, dan ada yang kinesthetik. Oke, baik. Memang di waktu saya mengamati secara langsung, pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sangat baik sekali. Karena selama ini saya dampingi Ibu dalam hal penyusunan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, dan juga budaya positif. Ya, saya mau tanya, ya, dari area pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu, apa yang menurut Ibu belum mampu? Kalau menurut saya waktu itu budaya positif itu menurut saya itu belum. Selama ini, maksudnya Ibu dapat tahu dari mana gitu bahwa itu yang belum nampak? Karena setelah itu kan selesai dijalankan, karena sesuai yang modul ajaran itu kan saya kasihnya budaya positif, tapi waktu itu kan tidak ada seharusnya kan. Sebelum pembelajaran dimulai itu kan seharusnya saya menanyakan dulu apa kesepakatan kelas kita sebelum melakukan pembelajaran, sehingga sepanjang proses pembelajaran berjalan itu kita mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan atau yang kita sudah yakini bahwa pada jam itu kita harus langkah ini yang harus kita lakukan. Nah, Sumpah Pemuda. Belum Kami putra dan putri Indonesia. Semisal dari skala 1 sampai 10 nih, di skala berapa yang Ibu Bertumpah darah yang satu. Saya rasa saya di skala 8. Tanah air Indonesia. Satu yang belum Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra. Menurut Ibu, apa langkah selanjutnya untuk bisa mencapai dari skala 8 untuk ke skala 9 atau skala 10 begitu? Paling langkah selanjutnya mungkin saya tidak bisa berjalan sendiri, saya harus meminta bantuan dari Pak Guru, mungkin bisa membantu saya sekiranya ketika saya masuk kelas, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mungkin nanti kalau ini saya bisa minta bantuan dari Guru lagi, bisa membantu saya untuk bersama-sama lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kepercayaan. Nah, selain dari yang Ibu sebutkan tadi, siapa lagi yang Ibu ingin libatkan sehingga bisa mengoptimalkan untuk naikkan ke skala setelah 8 yang Ibu ingin harapkan? Baik, mungkin selain Pak Guru sendiri, tentunya saya juga harus minta bantuan dari beberapa rekan, karena ini juga kebetulan ada beberapa calon CGP, mungkin nanti kita bersama-sama dengan bantuan Pak Guru. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ibu, setelah Ibu mengetahui itu, langkah apa selanjutnya yang ingin Ibu tempuh untuk menindaklanjuti dari apa yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin pembelajaran yang akan datang, saya harus sebelum memulai pembelajaran mungkin saya harus memulai dulu dengan kita sama-sama membuat kesepakatan atau
keyakinan kelas kita pada saat kajian. Kapan Ibu ingin menindaklanjuti dari apa yang Ibu benar tadi? Karena kebetulan esok saya ada jam KBM, esok pagi saya pasti akan laksanakan. Bagaimana cara Ibu membangun suatu komitmen bahwa sesuatu yang ingin ingin dikembangkan berjalan optimal? Tentunya untuk apa itu saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa apa yang saya sudah rencanakan saya harus laksanakan. Apa ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu kembangkan itu dengan penerapan budaya positif tadi? Yang pertama itu pastinya apa yang tertulis di modul itu saya harus mengikuti langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama kan di situ yang belum nampak itu budaya positifnya, dalam hal ini kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu apa yang saya lakukan terus menerus. Nanti saya bisa melihat bagaimana antusiasme peserta didik. Memang untuk sekarang belum bisa nampak karena saya belum buat, tapi kedepannya pasti akan nampak. Seperti Ibu bilang tadi, besok akan diterapkan di kelas ya, semoga berjalan lancar ya. Sukses selalu, semoga Tuhan selalu tetap semangat Ibu. Saya berharap bahwa tetap bisa membantu saya, semoga karena ini udah tahap baru belajar untuk saya, mungkin Bapak bisa sama-sama membimbing saya. Sekiranya kalau ada yang kurang, nanti Pak penyanyi bisa tambahkan. Saya siap membantu. Terima kasih Bu atas waktunya, sehingga pada kesempatan ini bersama-sama dengan saya untuk melakukan coaching setelah observasi di kelas. Selamat pagi Bu, semoga berkati.